Halo, selamat siang. Kita melanjutkan lagi pembahasan mekanika batuan pada materi sifat fisik batuan utuh. Ya. Materi ini yang akan menggambarkan bagaimana cara kita mendapatkan sifat, ya, sifat fisik dari batuan utuh itu seperti apa. Nah, ini digambar terlihat ada beberapa orang, ada dua orang, mereka mengambil sampel. Ya, ini contohnya di sebuah singkapan. Nah, misalnya ada singkapan batuan, ya kita bisa ambil sampel batuannya, kemudian kita preparasi sampel, ya. Menggunakan ya diamond core drill bit, ya bisa. Kayak kita ambil dengan bentukannya ya seperti ini, nanti sesuai dengan kriteria pengujiannya. Nah, tujuannya kembali ya kita mengetahui ya sifat fisik batuan utuh. Ya, sifat fisik batuan utuh itu apa saja yang perlu diketahui dalam geologi teknik. Nah, satu, ya, di sini ada bobot isi atau natural density. Ya. Kemudian yang kedua ada bobot isi kering atau ya, kadang kering, ya, dry density. Dan ketiga ada bobot isi jenuh. Ya. Jenuh artinya dia kondisi isi pori-porinya. Itu saturated density. Keempat ada berat jenis semu, apparent specific gravity. Kelima ada berat jenis sejati atau true specific gravity. Keenam ada kadar air asli, natural water content. Terus ada kadar air jenuh, derajat kejenuhan, porositas, dan void ratio. Nah, bagaimana penentuan sifat fisik batuan ini? Ya, dia memerlukan peralatan apa saja yang dapat dilihat pada poin-poin ini. Ya, ada oven, ya. Oven yang dimana temperaturnya bisa kita atur selama 24 jam. Tujuannya pasti untuk kita oven sampel kita atau contoh kita, contoh batuan. Kemudian wadah contoh yang terbuat dari material tidak korosif, ya, sehingga tidak mudah korosif, ya, tidak mudah korosif dan punya tutup yang kedap udara. Yang berikutnya ada desikator, ya, praktikum-praktikum fisika, ya, praktikum kimia, kalian sudah mengenal desikator, yang kita gunakan desikator. Kemudian pompa vakum, sehingga contoh batuan utuh dapat direndam pada air ya, dalam wadah yang bisa diberikan tekanan vakum sebesar ya 800 Pascal untuk selama ya 1 jam lah. Kemudian wadah ya, secukupnya ya, ukurannya untuk kita rendam contoh batuan utuh, dimasukkan ke dalam wadah berongga dan dapat digantung bebas sehingga berat contoh batuan utuh dapat kita timbang untuk menentukan berat jenuh dia saat terendam air. Nah, kemudian timbangan dengan ketepatan sebesar 0,001% dari berat contohnya. Alat-alat ini akan kalian temukan di laboratorium geologi teknik, sehingga kalian bisa menggunakan langsung ya, bereksperimen. Gunakan contoh batuan yang disediakan ataupun kalian sendiri lakukan preparasi sampel. Nah, nanti ada ukurannya, ya. Panjangnya berapa, diameternya berapa, perbandingannya berapa. Nanti bisa disesuaikan. Nah, ikuti saja SOP atau arahan ya, dari panduan praktikum kalau kalian praktikum. Nah, misalnya di sini ya ada
kita lakukan ya, penimbangan berat contoh dulu di awal. Nah, berat contoh asli atau naturalnya WN, ya. W natural kita timbang ya, tanpa kita lakukan apapun pada sampel. Kemudian berat ya, contoh kering. Ya, berat contoh kering ini contoh yang sudah ya, setelah kita masukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan temperaturnya kurang lebih 90 derajat Celcius. WO ya. Kemudian atau W0 lah, WO, W0 terserah kalian mau pakai yang mana. Berat contoh jenuh ya, sesudah dijenuhkan dengan air, artinya air sudah masuk ya ke dalam contoh kita selama 24 jam. W ya, water. Setelah itu berat contoh jenuh itu gantung ya di dalam air kemudian ditimbang ya, itu WS. Kemudian volume contoh ya, misalnya kalau kita hitung keadaan tanpa pori-pori ya, tinggal dikurangi saja. W0 kurang WS. Ya. Sedangkan volume contoh total, ya, volume totalnya ya WW dikurangi WS. Setelah kita melakukan penimbangan berat contoh dengan beberapa perlakuan, ya, dari 1 sampai 6, kita mencari ya, bobot isi, misalnya natural density. Ya. Nah, itu tinggal kita gunakan berat contoh asli dibagi ya, dengan berat contoh jenuh, ya, sesudah dijenuhkan dengan air selama 24 jam, kurang WS, ya, yang tergantung di dalam air itu. Dapatlah bobot asli atau natural density-nya. Dan dry density-nya gimana? Ya, dry density-nya yang atas, ya, yang tadi untuk natural kita pakai WN, kalau dry density kita pakai W0 atau WO. Setelah kita keringkan dia, kita masukkan ke dalam oven kurang lebih 90 derajat Celcius. Nah, di poin nomor 2 ini, kita dapat dry density. Nah, untuk yang ketiga, saturated density, itu kita gunakan keadaan ketiga, ya, berat contoh jenuh untuk saturated density. Selanjutnya, berat jenis semu, apparent specific gravity. Apparent specific gravity itu kita bisa dapat menggunakan dry density dibagi bobot ya, isi daripada air. Isi airnya berapa, ya, kita bagi menggunakan dry density ini persamaannya dry density. Berikutnya untuk true, ya, true specific itu kita gunakan bobot isi air. Kita gunakan yang ini kita gunakan WN, yang ini kita gunakan W0. Biru ini persamaannya. Kemudian kita lanjut. Untuk kadar air asli atau natural water content, ya, itu kita dapat ya menggunakan WN kurang W0 per W0 dikali 100%. Kemudian untuk saturated water content, kita dapatkan menggunakan WW ya, kurang W0 per W0 dikali 100%. Untuk derajat kejenuhan, ya, kita gunakan berat contoh asli dikurangi kering, ya, sampel saat contoh kering dikurang WW, ya, saat contohnya sudah berat jenuh, kurangi W0-nya, dikali 100%. Nah, untuk porositas,
tinggal kita masukkan. Ya, setelah dapat ini, ya kita masukkan WW-nya berapa, W0-nya berapa, bagi WW-nya berapa, kurang WS-nya berapa, dikali 100% kita dapat porositas. Kemudian void ratio, kita tinggal dari porositas ini, N per 1 kurang N. Nah, jadi ini adalah persamaan-persamaan yang sering digunakan untuk mencari sifat fisik dari batuan utuh. Ya, di mana sifat fisik batuan utuh dari poin A sampai I, dari bobot isi asli, ya. Kemudian ada dry density hingga pada void ratio. Nah, ini kegunaannya apa? Ya, kalian bisa coba cari di artikel-artikel seperti kejadian-kejadian fenomena-fenomena geoteknik yang diukur dan dianalisis, ya pasti kalian akan cari ya artikel-artikel itu kalian dapat sifat-sifat fisik batuan utuh ini ya mereka gunakan untuk uh, mengetahui ya sifat batuan itu sendiri. Oke, mungkin sampai itu saja. Kita lanjutkan di video berikutnya.